Kemarin kita udah ngebahas yang versi D3 dari MY Helmet. Sekarang kita bakal lanjutin ngebahas yang versi D5-nya. Karakternya berbeda, desainnya berbeda, tapi gimana soal impresinya dan detailnya gimana soal D5 ini. Sekarang kita bakal bahas di Acuan Hobi. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Dezandi. Ya, kali ini kita bakal ngebahas soal helm D5 dari MY Helmet, brand terbaru yang masuk ke Indonesia dari China. Kemarin kita udah ngebahas yang versi D3-nya di sini. Sekarang kita bakal lanjutin dengan desain yang lebih agresif, lebih racing looks gitu ya. Di sini ada yang D5. Kita simpan dulu yang D3-nya di sini. Oke, sekarang kita bakal lanjutin lagi bahas yang D5. Kalau misalnya ada yang belum nonton versi yang D3-nya, gue simpan linknya di deskripsi. Oke, jadi yang pertama kita ngebahas soal desainnya dulu dari si MY Helmet D5 ini. Oke, secara desain emang helm ini terlihat lebih agresif banget dibandingkan yang versi D3. Dia lebih banyak lekukannya, nggak banyak sih, cuman lekukannya ngebuat helm ini lebih racing look, gitu, lebih performance riding kelihatannya gitu di sini. Walaupun dia helmnya bertipe open face, jadi agresif look. Kelihatan dari desain spoilernya yang berbeda, dia lebih agresif, lebih sporty juga gitu di sini. Jadi kayak kesannya kayak helm full face Eropa untuk desain dari spoilernya. Dan ada beberapa lubang-lubang juga di spoilernya di sini. Dan untuk spoilernya sendiri dia panjang ke bawah kayak gini ya. Dan untuk mekanismenya ada beberapa baut di sini. Di kiri ada, di tengahnya juga ada baut, dan di bagian kanan juga sama ada baut. Jadi itu mekanisme untuk spoilernya. Dan spoilernya finishingnya berbeda warna dengan si bodinya. Dia berwarna smoke untuk spoilernya di sini gitu. Dan untuk bagian ventilasinya pun dibuat lebih agresif, lebih besar, dengan desain yang lurus ke belakang kayak gini ya. Dan untuk mekanismenya menggunakan sliding di sini, di slide. Dan tuasnya ini lumayan gede banget, jadi mudah untuk dioperasikan walaupun menggunakan glove di sini. Untuk tuas dari si ventilasinya gitu. Dan untuk finishing ventilasinya pun dia punya dua tekstur. Yang pertama tuh tekstur yang glossy di sini yang halus, dan bagian tengahnya dia punya tekstur untuk bagian ventilasinya gitu. Jadi ventilasinya lurus ke belakang. Dan untuk streamline ya garis-garisnya, jadi kalau bagian atas samping di sini dia ngebentuk oval, untuk bagian tengahnya ngebentuk oval gitu, dan di bagian depannya dilakukan juga dekat ventilasinya. Untuk bagian samping ke area belakang itu lekukannya ngikutin juga bentuk lekukan dari si spoilernya, jadi ngebentuk kayak V shape di sini gitu. Jadi oke untuk lekukannya. Dan yang menarik tuh bagian bawahnya di sini dia nggak flat, dia dinamis. Untuk bagian bawahnya di sini, ini karetnya lumayan tebal di sini, lebar gitu ya untuk karetnya, dan dia bentukannya dinamis banget. Sampai ke bagian belakang pun dia ada lekukan lagi. Bagian belakang di sini ada lekukan lagi. Jadi ya helmnya dinamis banget, kesannya dia lebih panjang, dan emang kelihatannya lebih sporty dengan banyak lekukan di bagian area belakang bawah sebelah sini gitu ya. Untuk si helm D5 ini. Dan untuk detail-detail kecilnya di bagian tuas sun visornya, karena ini helmnya punya dual visor, dia punya bahan yang berbeda yang bertekstur di sini. Untuk di bagian area tuas sun visornya, untuk tuasnya pun dia lumayan gede, jadi mudah juga dioperasikan untuk si tuas sun visornya. Dan ini lumayan ya moderate lah, atau ya normal lah gitu, nggak berat, nggak terlalu ringan juga, tapi cukup effortless lah untuk tuas sun visornya. Dan untuk di bagian kanan biar lebih seimbang, ini pun dikasih aksen lagi di sini yang bertekstur juga, warnanya glossy gitu, glossy tapi bertekstur di sini untuk bagian kanan. Jadi itu untuk desainnya emang karakternya sporty banget. Mungkin dengan desain seperti ini cocok buat teman-teman yang emang punya style yang racing look di motornya, dan juga di setelannya gitu ya untuk menggunakan helm ini. Dan mayoritas mungkin range umurnya di 20-an lah, di anak muda lah, cocok buat pakai helm dengan agresivitas karakter seperti ini gitu. Jadi cukup oke sih gitu untuk segmennya. Dan lanjut ke bagian si visornya. Untuk visornya dia cukup panjang di sini, dan juga dinamis juga dilakukan di bagian bawahnya, dan bagian tengahnya pun di sini ada genggaman buat naik turunin si visornya di sini. Dan untuk detailnya pun dia ada beberapa aksen di sini. Bagian kirinya ada aksen lagi di visornya, bagian bawahnya pun ada aksen. Cuman emang belum ada visor lock di bagian visor helm D5 ini. Dan untuk detail lainnya dia cukup oke juga. Di sini ada beberapa emboss tulisan, sama kayak yang D3 sebenarnya, yang versi yang D3-nya, D3-nya dia ada tulisan kayak model, ada exit, terus ada beberapa himbauan kayak
Kayak ada hard finish shield, not warranted, shatterproof. Langsung kalau misalnya if tinted atau berwarna, dia dipakainya untuk daytime use only. Jadi detailnya cukup oke. Di bagian visor di sini ada himbauan lah gitu. Kesannya kayak lebih mahal aja gitu kalau banyak embosan seperti ini di bagian si visornya. Dan untuk rekatnya dia berbeda dengan yang versi D3. Kalau D3 itu dia smooth banget, halus banget, dan ada visor lock. Tapi di helm ini tidak ada visor lock, cuma ada kuncian di rekatnya gitu. Jadi rekatnya ada gear di sini untuk mekanismenya. Jadi dia pakai stepping atau ada level gitu. Ini posisi paling atasnya. Kita turunin beberapa step. 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 step aja untuk mekanisme si visornya di sini untuk steppingnya gitu. Dan bagian paling bawah dia nggak ada visor lock, cuman dia mengunci karena rekatnya. Bagian atas pun sama gitu. Dia mengunci karena si rekatnya ada gearnya itu gitu. Jadi itu soal eksteriornya dari si helm D5 ini. Dan untuk sertifikasinya helm ini tentu aja udah SNI karena masuk ke Indonesia. Dan untuk sertifikasi internasionalnya dia sudah DOT yang tertera di si helmnya. Di sini ada tulisan DOT gede, sama dengan versi D3 juga di sini. Ada MY DOT di sini. Dan untuk materialnya, shellnya, cangkangnya, dia tuh menggunakan ABS thermoplastik. Ini yang gue punya tuh bahannya bukan bahan, tapi warnanya dia yang warna matte. Kayaknya lebih sangar aja untuk open face agresif dengan berwarna matte, dan lebih kalem juga. Jadi lebih apa ya, lebih elegan aja gitu. Elegan cuman tetap kelihatan sporty dengan warna matte seperti ini gitu. Itu. Dan untuk bobotnya dia sedikit lebih berat dibandingkan yang versi D3. Dia ini bobotnya sekitar 1550 gram. Kalau misalnya gue timbang tuh kemarin itu di 1560, tapi kita coba lagi ya untuk timbang untuk memastikan. Oke, bener di 1560 gram untuk di size M di sini untuk si bobot helmnya. Jadi emang bobotnya lebih berat dibandingkan yang versi D3 gitu. Cuman ini beberapa helm dengan sun visor rata-rata punya berat sekitar 1500-an gitu untuk open face, apalagi dia shellnya kelihatan lebih besar dan banyak juga aksen di si helmnya ini gitu. Jadi itu untuk di eksteriornya. Sekarang kita bakal lanjutin ngebahas helm ini di bagian interiornya. Oke, di bagian interior yang pertama tuh soal sistem pengunciannya. Dia menggunakan Micromatic Retention System di sini. Ada sistem pengunciannya yang masih bahan ABS, cuman untuk bahan kuncian di sini dia gabungan antara ABS dan juga bahan stainless. Dan untuk finishing paddingnya, tekstilnya atau fabriknya di sini, kain-kainnya dia nuansanya gelap, cuman dia punya pattern berbentuk heksagon di kainnya, jadi kesannya lebih premium dengan ada pattern di tekstilnya atau di fabriknya atau di kainnya. Ada pattern heksagon di sini kayak honeycomb gitu. Dan untuk di area bawahnya padding cheek padnya di sini dia punya beberapa material. Ada material yang carbon lux di sini kayak bahan kulit sintetis. Ini bahan kainnya kayak microfiber gitu, nggak terlalu hangat, nggak terlalu lembut, cuman bisa menyerap keringat. Dan juga ada bahan reflective patch di sini warna silver yang bisa merefleksikan cahaya. Dan juga ada stitchingnya atau jahitan dia warna putih. Untuk detailnya karetnya dia mengcover untuk area belakangnya gitu. Jadi cover karetnya tuh cukup besar karena emang ada lekukan di bagian belakangnya. Itu untuk bagian kain-kainnya. Dan untuk bagian crown padnya atau sebelum crown pad, chin strapnya dulu deh. Chin strapnya juga dia ada aksen carbon lux di sini pakai kulit sintetis. Dan untuk strapnya ini masih yang bahannya masih yang apa ya, biasa, cuman yang normal-normal aja untuk bahan si chin strap di sini untuk strapnya ya gitu. Lalu kita lanjutin soal crown padnya. Crown padnya dia punya pola-pola tertentu di sini. Dia ada polanya sedikit berbeda dengan yang versi D3. Dia ada beberapa pola paddingnya. Jadi cukup oke untuk detailnya cukup oke di bagian pola-pola si padding-paddingnya. Dan untuk density atau ketebalan dari si kempukan dari si paddingnya dia mirip dengan yang D3. Dia nggak terlalu empuk banget, cuman dia bisa dengan tekstur seperti ini menurut gue bisa membentuk kontur wajah kita ataupun kepala kita dengan padding yang seperti ini gitu. Dia lebih firm aja gitu, lebih ajek gitu untuk ketebalan dari si paddingnya. Oke, dan sekarang kita bakal bongkar si padding-paddingnya, bakal gue buka si bagian paddingnya buat melihat seperti apa detailnya. Dan untuk fiturnya, tambahannya di sini ada fitur untuk wearable glasses.
untuk pengguna kacamata, dan juga ada slot untuk speaker intercom. Ntar kita lihat seperti apa detailnya untuk slot speaker intercomnya. Oke, sebelum ngeliat si IPS-nya, gue liatin dulu si padding-paddingnya. Paddingnya dulu nih yang bagian crown pad. Kalau misalnya ngeliat crown padnya di bagian dala luarnya gitu ya, bagian atasnya dia menutup semua. Cuman ini tuh sebenarnya ini kain mesh yang banyak lubangnya gitu. Kalau mesh seperti ini banyak lubangnya. Dan sistem pengunciannya bagian belakang menggunakan step button 2 buah, dan bagian depannya ini tinggal diselipin ke kuncian yang ada di si IPS-nya atau di shell-nya gitu. Dan untuk ini kelihatan bahan paddingnya dia warna hitam seperti ini, dan ini teksturnya seperti ini. Untuk tekstur ketebalannya enak sebenarnya buat tekstur padding seperti ini. Dia untuk size M lumayan apa ya, moderate. Untuk beneran M yang kayak ketebalannya pas, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis juga untuk size M nya di sini. Dan ini untuk polanya seperti ini ya untuk setelah dibuka. Dan ini untuk si crown padnya, ini untuk cheek padnya menggunakan 3 buah snap button kunciannya, dan untuk bagian bawahnya tinggal diselipin doang di sini. Dan dia bentuknya agak panjang, ngelengkung juga, lengkukannya enak, dan ya ada lubang-lubang juga sih, jadi buat ngeliatin bahan paddingnya seperti apa. Ini untuk si cheek padnya. Dan untuk IPS-nya bagian dalam di sini, untuk IPS-nya dia berwarna nuansanya warna gelap, yang kayaknya ini dasarnya warna putih, cuman dibikin jadi warna hitam biar senada dengan karakter dari si helmnya. Dan untuk bagian area chin guard-nya, bagian cheek pad di sini di cover sama ABS, cuman sayangnya belum menggunakan IPS, jadi tidak ada IPS di bagian pipi di sini. Tapi untuk detailnya cukup oke. Ini untuk slot untuk speaker intercomnya cukup besar, cuman kalian perlu pakai velcro tambahan, ditempel pakai 3M atau double tip lagi di bagian sini buat nyimpan si speakernya. Kayak ini bahannya ABS, dan detailnya sih cukup oke. Ada beberapa baut sih untuk kuncinya. Ngunci si plat plastiknya di sini, bukan plat tapi cover plastiknya. Cuman itu sayangnya di helm ini belum ada IPS di bagian pipi. Jadi emang waktu gua pakai tuh membuat helm itu jadi sedikit lebih, bukan lebih berisik, cuman enggak sekedap helm yang mempunyai IPS di bagian pipi. Itu yang pertama. Dan kedua mungkin ya lebih aman emang kalau bisa ada IPS di bagian pipi. Cuman di helm ini belum ada, seenggaknya tapi di cover dengan ABS yang detailnya cukup baik banget di sini untuk covernya. Jadi waktu sedikit ceritain impresi di jalan, jadi helm ini tuh sebenarnya waktu dibuka visor dan ditutup visor, tingkat kekedapannya waktu tutup itu enggak signifikan banget, cuman emang ada perubahan tapi tidak signifikan karena emang angin masih tetap kerasa kedengeran di area telinga gitu, masuk dari area cheek pad ke bawah, karena emang ya tidak diredam juga dengan ketebalan yang lebih padat gitu karena tidak ada IPS itu bagian pipinya. Jadi ya untuk open face mungkin masih wajar karena emang banyak banget open face yang tidak menggunakan IPS di bagian pipi gitu. Cuman untuk yang pakai itu point plus banget gitu. Jadi itu untuk bagian chin guard-nya, cheek pad-nya atau IPS di bagian pipi dan detail-detailnya. Dan untuk bagian IPS-nya, ini IPS-nya detailnya sebenarnya untuk bentuknya cukup oke. Ada kanalnya di sini untuk jalur udara, dan lubangnya juga kelihatan ada 2 buah lubang bagian depan dan 2 buah lubang di bagian belakang. Dan ngomongin soal impresi soal ventilasinya di jalan, gue pakai sekitar sampai 80 km per jam. Emang nggak terlalu kerasa untuk ventilasinya. Entah karena lubangnya, entah karena ventilasinya, atau seperti apa, gue kurang paham. Mungkin itu secara subjektif di gue aja. Mungkin belum tentu punya pengalaman yang sama untuk setiap orang. Mungkin ada yang punya pengalaman berbeda pakai helm ini. Entah, boleh tulis kolom komentar kalau misalnya emang kerasa ventilasinya. Cuman buat gue ini nggak terlalu kerasa untuk ventilasinya. Cuman untuk fitmentnya cukup oke. Ntar kita bahas di bagian akhir. Jadi itu, dan ini kelihatannya dia intermediate oval untuk shape IPS-nya. Jadi ini detailnya cukup oke dari si IPS-nya, dan ya lem-lemannya aman, tidak ada bagian yang runcing. Jadi oke untuk build quality dari si MY Helmet D5 di sini. Sekarang kita bakal pasang lagi si padding-paddingnya buat masuk ke segmen fitment. Oke, udah terpasang kembali si padding-paddingnya di helm MY Helmet D5 di sini. Sekarang gue bakal coba si helmnya. Dan untuk informasi, ini helmnya size M dan lingkar kepala gue tuh 55 sampai 56 cm, tepatnya 55,7 sekarang. Oh, 55,5 karena baru potong rambut. Jadi makin tipis lagi, 55 cm lingkar kepala gue. Ini size M. Oke, sekarang kita bakal coba si helmnya.
Oke. Yang pertama kita bakal coba dulu fitur si wearable glasses-nya atau glasses fit-nya, karena ini punya fitur tersebut. Ini kacamata gue sekarang udah agak tebal sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Kita bakal coba, mungkin bisa lebih relate dengan teman-teman yang berkacamata semua. Dan untuk impresinya soal kacamata, dia leluasa banget di sini. Beneran gagangnya tuh nempel di atas daun telinga, jadi nggak ada kendala sama sekali, nggak ada pressure sama sekali untuk wearable glasses-nya. Mungkin karena emang paddingnya dia lebih tipis, karena tidak ada IPS di bagian pipi, jadi lebih leluasa untuk kacamatanya. Oke, dan itu impresi pertama. Dan untuk soal bobotnya kan dia 1550 gram. Waktu dipegang, dipakai tangan, diangkat pakai tangan tuh emang kerasa lebih berat, cuma waktu dipakai gini dia cukup merata untuk bobotnya. Tumpuannya emang ada di bagian tengah untuk size M di fitment kepala gue di sini. Dia ada di bagian tengah untuk tumpuan bobotnya, dan untuk bagian crown padnya ini pas banget di kepala gue. Jadi yang perlu di highlight, yang perlu diingat buat teman-teman semua, ini tuh helmnya perlu upsize dari lingkar kepala kalian. Jadi kalau misalnya lingkar kepala kalian 57-58, mending pakai size L. Tapi kalau misalnya lingkar kepalanya kayak gue 55-56, pakai size M udah cukup gitu. Jadi emang harus upsize. Oke, jadi ini ngunci banget, kiri kanannya, depan belakangnya ngunci. Jadi untuk size tersebut yang di up size ini udah pas banget. Enak untuk fitment crown padnya, dia nge-cover mahkota kepala, kepala tuh beneran dipeluk di sini gitu ya. Dan dia nggak ada space, bagian depan nggak ada space, bagian belakang ada space sedikit bagian atasnya. Cuma untuk bagian belakangnya ini ke-cover sampai ke bawah, tapi tidak mengganjal juga waktu kita naikin si kepala. Jadi enak, leluasa. Walaupun dia bisa mengcover sampai ke bagian bawah, tapi tetap leluasa untuk menggerakkan kepala. Itu untuk fitment crown padnya. Dan untuk fitment bagian pipinya di sini emang dia nggak menempel gitu. Bagian atas ini nggak menempel di pipi gue yang cukup kecil gitu ya. Kalau misalnya punya pipi cabi atau pipi lucu, mungkin bisa tetap ngunci. Cuma untuk di fitment muka gue di sini, cheek padnya dia nggak terlalu ngunci. Yang ngunci itu bagian chin strapnya, malahan nih chin strapnya beneran ngunci di sini. Dan untuk bagian bawahnya emang covernya cukup agak bawah, cuman nggak bawah-bawah banget. Dan bentukannya dia lebih maju ke depan, di sini kelihatan lebih maju ke depan, lebih kayak tipe cruiser gitu untuk si helmnya, walaupun dia open face. Jadi cukup oke. Kayaknya kalau misalnya pipinya lebih tebal, kayaknya lebih enak buat gue ya. Buat teman-teman semua yang punya pipi lebih besar, mungkin lebih enak di sini nanti jadinya. Dia lebih ngunci untuk bagian si pipinya. Oke, dan itu bagian pipinya. Dan untuk ruang telinga dia cukup leluasa di sini. Tidak beneran nggak ada yang nempel di telinga gue, cuma bagian bawah doang. Ini bagian cheek pad area bawah sedikit nempel doang ke telinga, cuma tidak ada tekanan, jadi masih aman banget, leluasa banget. Di sini enak sih untuk fitmentnya. Untuk helm ini bagian crown padnya terutama, asalkan upsize ini enak untuk fitment dari si MY helmet D5 di sini. Dan untuk visornya, ini visornya cukup oke, maksudnya tidak ada distorsi, clean banget, langsung dia, walaupun dia pakai gear mekanismenya tapi tetap ringan. Gue bisa pakai satu tangan doang buat naik turunin si visornya tanpa harus menahan si helmnya, karena fitmentnya udah pas, jadi ya mudah. Cuma satu tangan nurunin, pas, naikin juga enak. Oke, dan untuk sun visornya di sini, sun visornya warnanya pas, light smoke-nya nggak terlalu transparan, nggak terlalu bias gitu ya. Jadi kegelapannya enak. Ini posisinya seperti ini dengan menggunakan kacamata, jadi masih aman, masih berjarak, masih ada 2 jari dari mata walaupun pakai kacamata gitu ya. Jadi masih aman banget posisinya walaupun pakai kacamata. Cuman emang kayaknya posisinya kurang turun gitu untuk si sun visor ya buat di kepala gue ya. Coba tenggelamin lagi, masih tetap sekian posisinya. Nah, ini udah posisinya kayak gini. Jadi untuk menghalau sinar matahari sebenarnya masih aman ya. Sinar matahari masih kehalau, cuman untuk area speedometer ini masih kelihatan terang banget gitu. Cuman untuk lihat ke depan, ke jarak pandang jauh nih masih ke cover sama si sun visornya. Jadi enak untuk sun visornya, walaupun dia ya ini kurang turun aja sih buat gue. Sama dengan yang versi D3 di sini.
Tapi overall masih berfungsi lah untuk mengcover sinar matahari gitu. Oke. Dan untuk looks-nya seperti ini kurang lebih, buat mainin mekanisme juga gampang. Ini dari samping kelihatan memanjang mungkin ya, karena spoilernya di bagian belakangnya. Ini bagian sebelah kanan. Jadi itu soal fitment dari si MY helmet D5 di sini. Ada yang kelewatan nggak? Sun visor udah, kacamata udah, visor udah. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Dan dipakai di jalan ya, tadi gua ceritain soal kebisingannya, kekedapannya, waktu turunin si visornya tidak berubah drastis. Ada perubahan cuma nggak drastis. Dan angin tuh masuknya dari area bawah. Waktu gua cover atau ditahan pakai tangan di sebelah sini, waktu visor menutup gitu ya, ini agak berkurang, cuma waktu gue lepas ada angin lagi masuk, jadi emang suaranya masuk dari area sebelah sini. Itu aja, cuman lebih ke kebisingan yang normal aja, bukan kebisingan yang tersentral di satu bagian gitu. Masih aman aja, masih kayak normal aja buat sebuah open face kebisingannya dari si MY helmet D5 di sini. Oke, sekarang kita masuk ke conclusion soal harga dan juga gimana, apakah worth it soal atau enggak soal helm ini di harga sekian. Kita bahas di akhir video. Oke, untuk helm MY helmet D5 harganya ada dua varian. Kalau yang menggunakan visor clear dia tuh harganya di 735.000 rupiah. Sedangkan untuk yang menggunakan visor iridium harganya tuh di 750.000 rupiah. Cuman kalau lagi akhir tahun seperti ini dia lagi ada sale, lagi ada promo. Sale-nya itu mulai dari harga 695.000 rupiah kalau nggak salah untuk harga di akhir tahun ini gitu. Jadi itu promonya. Dan dengan harga tersebut sama dengan yang D3, masih mirip-mirip. Kompetitornya ada beberapa dari brand lokal dan juga brand internasional juga ada. Terutama dari brand China di harga sekian juga ada. Jadi ya harganya masih terbilang kompetitif dengan fitur yang ditawarkan dari helm D5 ini. Dan yang apa ya, value-nya atau nilai lebihnya dari helm yang versi D5 udah pasti pertama soal desainnya agresif untuk segmen-segmen yang menyukai desain seperti ini. Desainnya racing look, performance riding gitu ya untuk sebuah open face, kesannya seperti itu. Cuman intinya dia desainnya agresif, lebih ke yaitu racing look. Jadi ya untuk segmennya ini cukup menarik, bisa jadi pertimbangan. Dan untuk detailnya juga oke. Detail kualitas eksteriornya, kualitas dari si interiornya juga cukup oke. Emang ada beberapa kekurangan, kayak misalnya belum ada push pin, belum ada visor lock, dan tidak ada IPS di bagian pipi. Itu hanya kekurangan yang ya minor untuk di helm ini. Cuman ya saudaranya dia punya IPS di bagian pipi, itu kelebihan dari si yang D3. Cuman kelebihan yang ini desainnya lebih agresif untuk yang versi D5. Jadi menarik untuk dipertimbangkan buat teman-teman yang suka desain seperti ini gitu. Jadi itulah review dari gue soal helm D5 ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Terima kasih juga untuk supportnya ke Acuan Hobi. Dan jika berkenan boleh di like, subscribe, dan juga di share jika ada yang membutuhkan review soal helm MY helmet D5 ini. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.